Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dengan NPM 2241147 dari kelas manajemen 22B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tentang pasar modal. Nah, yang pertama ini ada pengertian dari pasar modal. Nah, apa sih pasar modal? Pasar modal ini adalah merujuk pada segala kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan seperti saham, obligasi, serta aktivitas investasi jangka panjang atau jangka pendek. Nah, pasar modal ini merupakan suatu tempat nih bagi perusahaan untuk mengumpulkan modal dengan menerbitkan saham atau obligasi. Nah, selanjutnya ini ada jenis-jenis dari pasar modal. Nah, yang pertama ini ada pasar saham. Nah, apa sih itu pasar saham? Pasar saham ini adalah pasar di mana saham perusahaan diperdagangkan, memberikan kepemilikan dan keuntungan bagi para pemegang saham. Nah, yang selanjutnya ini ada pasar obligasi. Nah, pasar obligasi ini pasar di mana obligasi pemerintah dan perusahaan diperdagangkan, memberikan pendapat tetap bagi para pemegang obligasi. Nah, selanjutnya ini ada pialang saham. Nah, pada bagian ini perusahaan atau individu yang nantinya akan melakukan jual beli efek saham untuk kepentingan nasabah. Oke, selanjutnya ini ada produk-produk dari pasar modal. Nah, yang pertama ini ada saham. Nah, saham ini merupakan representasi kepemilikan bagian modal suatu perusahaan yang nantinya akan diperjualbelikan di pasar saham. Nah, selanjutnya ini ada obligasi. Nah, pada bagian ini obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dan diperjualbelikan di pasar obligasi. Nah, selanjutnya ini ada reksadana. Nah, pada bagian reksadana ini merupakan investasi kolektif yang menghimpun dana dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam portofolio efek. Nah, selanjutnya ini ada pelaku dari pasar modal. Nah, yang pertama ini ada investor. Nah, pada bagian ini adalah individu atau lembaga yang melakukan investasi dalam bentuk saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya. Nah, yang selanjutnya ini ada pialang. Nah, di sini perusahaan yang melakukan transaksi jual beli efek atas nama nasabahnya di pasar modal. Nah, yang selanjutnya ini ada emiten. Nah, pada bagian ini perusahaan yang menerbitkan efek untuk memperoleh dana dari pasar modal. Nah, yang selanjutnya ini ada regulasi pasar modal. Ini yang pertama nih ada Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK. Nah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini adalah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan di pasar modal Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada Bursa Efek Indonesia atau kerap disebut dengan BIE. Nah, pada bagian ini merupakan sebagai tempat di mana efek-efek diperdagangkan diawasi oleh OJK dan memiliki peran penting dalam mengatur dan menciptakan iklan investasi yang kondusif. Nah, yang selanjutnya ini ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau bisa disebut dengan POJK. Nah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sebagai peraturan yang dikeluarkan oleh OJK. Nah, tujuannya ini untuk mengatur penyelenggaraan kegiatan di pasar modal agar nantinya menciptakan keamanan, keterbukaan, dan perlindungan bagi seorang investor. Nah, ini selanjutnya ini ada keuntungan investasi di pasar modal. Nah, yang pertama ini ada peluang investasi. Nah, yang kedua ada pendapatan pasif, dan yang ketiga ada akses ke instrumen keuangan. Nah, ini ada risiko investasi di pasar modal. Yang pertama ada risiko pasar, yang kedua ada risiko kredit, yang ketiga ada risiko likuiditas. Oke, ini yang terakhir nih ada tips investasi di pasar modal. Yang pertama, kalian harus melakukan riset terlebih dahulu. Sebelum berinvestasi, kalian harus melakukan riset mendalam terkait perusahaan dan instrumen keuangan yang akan dibeli. Dan selanjutnya ini ada identifikasi tujuan. Nah, kalian juga harus menentukan tujuan investasi, apakah untuk pertumbuhan atau untuk pendapatan pasif atau juga untuk diversifikasi portofolio. Nah, kayak yang selanjutnya ini ada pantauan perkembangan. Nah, kalian juga harus memantau secara berkala nih perkembangan pasar modal, berita terkini yang dapat mempengaruhi investasi. Nah, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.